الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kujuran, rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Para jemaah, sungguh kita banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan asa kita senantiasa kita mohonkan kepada Allah ibadah yang telah kita lakukan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jemaah berkhusus, kita masih diberikan peluang di babak final, babak terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang kita idolakan. Salah satu yang menjadi primadona dari bulan Ramadan itu yang dikenal dengan Lailatul
Tentu berjamaah yang sadar tidak akan menyia-nyiakan atau tidak akan menghilangkan peluang untuk mencapai yang terbaik sampai ke finish yang pada endingnya, pada klimaksnya, pada puncaknya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Para jemaah, dari kacamata awam lebih melihat kepada aspek zahir atau lahir apa itu Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah tadi malam itu sudah memasuki malam yang ke-21, bertepatan dengan malam Jumat. Ini menarik dan langka malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat. Jarang terjadi. Dan lebih spesifik menurut Imam Al-Haddad yang terkenal bahwa kalau malam Lailatul Qadar seperti tadi malam itu bertepatan dengan malam Jumat, yang malam Jumat itu juga merupakan malam yang sangat utama, yang penuh dengan keberkahan dan doa-doa dijawab. Itu diyakini oleh beliau adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam sudah berlalu. Para jemaah, seorang ulama di antaranya Imam Al-Ghazali, dia membuat urusan kapan persisnya malam dalam tetap dalam bingkai prediksinya tidak pasti begitu, tidak mungkin pasti. Beliau mengatakan tergantung kapan startnya kita berpuasa itu. Kemarin kita berpuasa pada mulai hari Sabtu. Kalau puasa Ramadan dimulai hari Sabtu, menurut beliau maka insya Allah malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 23. Artinya pada malam 23 itu jatuhnya malam besok, malam Ahad. Pada jemaah, ada lagi pendapat yang lain, yang ini sudah jumhur ya, yang sudah lazim, bahwa yakin malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan ini sudah lazim. Di Mekah sendiri kalau tarawih biasanya tarawih pada malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau demikian malam 27 Ramadan itu akan jatuh pada malam Kamis 26 Ramadan sama dengan 26 Maret. Jadi setidaknya ada 3 titik malam 21, malam 23 dan malam 27. Namun karena malam-malam Lailatul Qadar itu tidak dipastikan, tidak yang pasti. Lebih baik kita mengambil aman. Mulai dari malam 21 sampai akhir insya Allah ini genap puasanya sampai malam 30. Kita jemput Lailatul Qadar. Kita nanti-nantikan. Pokoknya kita mengambil yang amannya saja. Insya Allah. Bagi
mereka yang sudah makom khawas itu mereka berkeyakinan malam Lailatul Qadar itu kapan saja. Jadi dari malam 21 sampai malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan di luar Ramadan pun bisa terjadi Lailatul Qadar, tapi itu sudah makom yang khawas, yang advance, yang tinggi. Karena mereka berpendapat lebih dari perspektif hati, kalbu, bukan lagi berpikir yang sifatnya zahir ya, yang lahir ya. Demikian juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang berbicara yang dikedepankan justru dengan hati. Karena ini masalah yang terasa tentang alam makhluk, bukan alam yang biasa. Jadi pendekatannya dengan hati, dengan batin, dengan jiwa yang menuntut jiwa yang sempurna, yang dalam. Para jemaah memang menarik. Terlepas dari itu semua, tentu kita memerlukan suatu kiat atau strategi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Rasanya kurang sempurna kalau belum mendapatkan Lailatul Qadar, dan tidak ada yang tahu yang lain. Tentu pribadi itu sendiri yang mengetahui bagaimana, apakah dia sudah berhasil mendapatkan Lailatul Qadar atau belum. Itu sangat-sangat privat, sangat-sangat pribadi, tergantung makom kapasitas masing-masing. Dan tentunya menurut saya maaf, itu tentu melalui sebuah proses. Secara umum tidak bisa secara spontan atau ujuk-ujuk kata orang Betawi, tapi melalui proses. Minimal proses itu mulai dari awal Ramadan atau sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan diri lahir dan batin. Menurut saya sependapat tidak bisa instan, kecuali mungkin memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi secara umum melalui suatu proses. Insya Allah. Oleh karena itu paling tidak kita dianjurkan untuk berdoa. Ada 3 poin doa itu. Allahumma a'tik riqabana, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Jangan sampai kita masuk di dalam neraka itu, walaupun kita nanti masuk surga, tapi sudah terdaftar terregistrasi terlebih dahulu di neraka. Jangan sampai terjadi. Hapuskan ya Allah. Inilah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berdoa. Allahumma a'tik riqabana wa riqab abaina min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Masya Allah. Kita tidak egois, tapi juga mendoakan pastinya orang tua kita dan umat-umat Muhammad yang lain. Luar biasa. Jangan sampai sudah terregistrasi, walaupun nanti tetap pasti masuk surga, tapi sudah melalui proses yang mengerikan. Dan kita termasuk 70.000 yang pertama kalau terawal masuk surga. Kalau bisa di depan sekali deretan TV itu, tentu itu ada syarat SKI, syarat dan ketentuan berlaku. Itu 70.000. Dari nanti menurut prediksi umat Islam ini yang terbesar itu sampai sekian, ya pokoknya 5 miliar dan seterusnya, tergantung kapan terjadi kiamat. Tapi yang terbesar itu nanti adalah bukan Islam. Coba perkembangan di Eropa dan sebagainya luar biasa. Dan pengaruh dari Palestina dengan Gaza itu di barat semakin meyakinkan, mengokohkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang luar biasa.
mereka hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun digempur habis-habisan oleh Zionis sampai hari ini tetap bertahan. Kenapa? Mereka merindukan syahid dengan ibadah surga yang dan ada pada jemaah kembali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu paling tidak skemanya ada dua pendekatan, dua approach. Pertama yang bersifat individual, personal. Jadi tak biasa ada berdoa, banyak-banyak berdoa, meningkatkan taqarrub pada Allah, beristighfar, bermunajat, berzikir, membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap malam Lailatul Qadar. Kita membaca Al-Quran, insyaallah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yakin. Salat berjamaah, insyaallah kalau kita lazimkan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tergantung bagaimana masing-masing. Itu pendekatan yang bersifat pribadi, individual dan personal. Dan yang tidak kalah pentingnya pendekatan yang kedua adalah aspek dari hablum minallah yang sifatnya vertikal. Yang kedua aspek sosial, hablum minan nas yang bersifat horizontal. Betulnya, dan kita harus banyak-banyak berbuat baik kepada sesama manusia dengan bersedekah, berinfak, dan apapun yang kita mampu. Walaupun kita selalu dengan sebiji kurma atau setetes air, sedekah. Saya kalau kita mampu tidak mau sedekah, tapi luar biasa yang tidak mampu dia senang bersedekah, insyaallah mendapatkan Lailatul. Kemudian tentu peduli dengan kita ini. Bagaimana caranya di malam Lailatul Qadar itu kita peduli, kita santuni dan sebagainya. Yang ketiga, kita berusaha untuk mendatangi orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena musibah, termasuk orang-orang yang tunawisma, yang tinggal di gubuk-gubuk, di emper-emperan, di tempat-tempat kumuh. Disitulah Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Jangan salah persepsi. Bentuk di rumah yang mewah, istana dan sebagainya, justru mungkin Lailatul Qadar suka. Apalagi di situ tidak dibacakan Al-Quran, buat untuk berzikir dan sebagainya. Hidup mereka hidup yang mewah, yang sombong, tidak akan dilirik oleh Lailatul Qadar. Yakin. Tapi dia orang sederhana, miskin, tawadhu, dia pemurah, dia peduli, doa-doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur menurut saya ketika malam-malam Lailatul Qadar kita yakini malam Lailatul itu kita dengan membacakan Al-Quran, betapa malam malaikat 60.000 malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa yang akan Al-Quran. Masya Allah, nggak usah kan 61 aja yang diaminkan kepada malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kesempatan pada malam itu apa kita cari? Targetnya apa? Tentu harus punya target. Targetnya bagaimana kita mampu mentransformasi diri kita menjadi lebih baik daripada ujian menjadi insan kamil yang berakhlakul karim. Itulah modal hidup, jaminan kebahagiaan. Oke, pangkat, kekuasaan, harta benda, oke, tapi itu tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Yang dapat memberikan syafaat itu adalah dengan Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Dan di situ pada malam Lailatul Qadar kita mohon kepada Allah. Pada malam itu adalah malam penentuan bagaimana nasib seseorang ke depan. Maka kita ingin nasibnya lebih baik secara pribadi, secara kelompok, secara masyarakat, dan juga berbangsa dan beragama. Umat Islam yang harus tenang.
bukan dari kiai ini berhasil untuk kita meraih Lailatul Qadar dan berhasil dan mampu mentransformasi, merubah kehidupan dengan lebih baik, lebih positif. Amin. Barakallahu lakum wa azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayaati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua adalah Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kepada kami untuk meraih Lailatul Qadar itu. Yang ketiga adalah ibadah kami selama ini jangan sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, salat, baca Quran, dan sedekah. Maka doa ketiga adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan, terima segala amal ibadah kami, karena Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, terimalah tobat kami, karena Engkaulah Maha pengasih Maha penyayang. Jadi 3 poin ini hendaknya merupakan kita harus berdoa yang mestinya setiap kita mulai dari Allah. Terus yakin untuk insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أكبر الصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات والأحياء والقريب من الدعوات ويا قادر الحاجات يا الله يا الله يا الله. اللهم أعطنا رضانا ورضا آبائنا من أمة السيد وخير أجمعين. اللهم يا الله بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر